Tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur tersebut terdapat di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di dalam pasal 2 tersebut, unsur-unsur delik korupsi yaitu yang pertama, setiap orang, kedua, melawan hukum, ketiga, perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, dan yang keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian, di dalam pasal 3 menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Di dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK tersebut terdapat unsur-unsur deliknya. Yang pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dan yang terakhir, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tipe tindak pidana korupsi. Terdapat 4 tipe dalam tindak pidana korupsi. Tipe pertama terdapat di dalam pasal 2 Undang-Undang PTPK yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kemudian, tindak pidana korupsi tipe kedua. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang PTPK yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian, tipe ketiga terdapat di dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 Undang-Undang PTPK. Pasal-pasal tersebut berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang menghilangkan redaksional kata sebagai dimaksud dalam pasal-pasal. Seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga ini dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan yang terdapat di dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan pasal 420 KUHP. Kemudian yang kedua, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan yang terdapat di dalam pasal 415,
416 dan pasal 417 KUHP. Yang ketiga, penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan yang terdapat di dalam pasal 423, 425 KUHP. Dan yang terakhir, penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir, dan tekanan, yakni yang terdapat di dalam pasal 387, 388, dan 435 KUHP. Tipe yang terakhir adalah tipe keempat, yaitu tipe korupsi percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia. Hal ini terdapat di dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang PTKP. Subjek hukum tindak pidana korupsi. Subjek hukum dari tindak pidana korupsi itu terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, subjek hukum orang dan subjek hukum korporasi. Subjek hukum orang sendiri pertanggungjawabannya bersifat pribadi. Artinya, orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain. Atau kata lainnya, vicarious liability. Hukum pidana Indonesia yang menganut asas konkordanti dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Kemudian yang kedua adalah subjek hukum korporasi. Korporasi sendiri adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan negara. Asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama, asas presumption of guilty atau praduga bersalah yang terdapat di dalam pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang kedua adalah asas lex specialis yang terdapat di dalam pasal 68, di mana Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan yang lain. Yang ketiga, asas pembuktian terbalik yang terdapat di dalam pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2, di mana terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal-usul dana tersebut bukan jaksa penuntut umum, tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila JPU yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Dan yang terakhir adalah asas in absentia yang terdapat di dalam pasal 79 ayat 1. Di mana pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa, jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan tersebut tetap dapat berlanjut. Proses penanganan tindak pidana korupsi di KPK. Pertama, tahapan pengaduan. Dalam tahapan ini, KPK melakukan telaah dan verifikasi pengaduan dan bukti. Kedua, tahapan penyelidikan. Dalam tahapan ini, KPK memeriksa ada tidaknya perbuatan pidana dan memeriksa adanya pemenuhan dua alat bukti. Yang ketiga adalah tahapan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Dalam tahapan ini, KPK melakukan pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHP dan dalam rangka proses penuntutan. Dan tahapan yang keempat adalah tahapan penuntutan. Kelima adalah aset tracking dan yang keenam adalah eksekusi. Pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses
yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain, dan terutama memasukkan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Pidana pencucian uang ini harus memenuhi beberapa unsur yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Nah, dalam pengertian ini unsur-unsur yang dimaksud itu adalah yang pertama adanya unsur pelaku, yang kedua perbuatan yaitu dalam bentuk transaksi keuangan atau finansial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan dari bentuknya yang tidak sah atau ilegal seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Dan yang ketiga, merupakan hasil tindak pidana. Nah, secara garis besar, unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Nah, sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Dasar hukum atau aturan hukum tindak pidana pencucian uang ini saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 25 Tahun 2003. Nah, aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang, yaitu adanya korupsi, penyuapan, narkotika, psikotrika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, pemalsuan perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam penjara selama 4 tahun atau lebih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, dalam PPATK e-learning mengelompokkan pelaku pencucian uang itu ke dalam 2 klasifikasi, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif. Nah, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi pasal 3 dan 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa
harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Nah, selanjutnya pelaku pencucian uang pasif, yaitu pelaku yang dikenakan dengan pasal 5, di mana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut. Ada 3 tahap proses dalam pencucian uang, yaitu placement, layering, dan integration. Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, misalkan dalam bentuk kegiatan menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembayaran. Yang contoh kedua, menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Contoh ketiga, menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Lalu yang kedua, adanya layering. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyematkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Contoh adanya layering ini adalah transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau wilayah negara, dan contoh keduanya menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Dan yang terakhir, integration. Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan, material maupun keuangan, lalu dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Lalu bagaimana dengan sanksi pidana pencucian uang ini? Nah, sanksi pidana pencucian uang ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diklasifikasikan menjadi 2, yaitu berdasarkan pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif diatur dalam pasal 3 dan 4, sedangkan pelaku pasif diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang atau disebut dengan Tipikor dan TPPU berdasarkan pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya adalah pidana korupsi. Nah, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi. Jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Nah, bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya memberantas terjadinya penyelewengan dan penggelapan uang negara merupakan hal yang sangat penting. Urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi diantaranya untuk mengambil kembali aset-aset negara atau hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh koruptor, serta karena pencucian uang hasil korupsi sudah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.